Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Shalom semua jemaat Tuhan.
Sekarang kita sudah memasuki kitab 1 Korintus 6. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 sampai 11, mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Konflik itu hal yang wajar. Bila ada konflik di dalam suatu hubungan, berarti hubungan itu nyata. Kalau tidak ada konflik, berarti hubungan itu tidak nyata. Tapi yang menjadi pertanyaan di dalam diri kita, ketika ada konflik, bagaimana cara kita untuk menanganinya atau menyelesaikan konflik itu dengan baik? Perselisihan yang terjadi di Korintus sampai mencari keadilan, saling merasa diri paling benar, akhirnya masalah itu tidak terselesaikan. Keadaan ini akhirnya membuat Paulus menegur mereka dengan menyelesaikan di meja hijau atau pengadilan. Menurut Paulus, masalah ini seharusnya bisa diselesaikan secara internal. Paulus memberikan teguran itu didasarkan pada yang pertama, melalui perselisihan ini sebenarnya menunjukkan kekalahan karena jemaat tidak berhasil hidup dalam kasih dan pengampunan. Yang kedua, sikap merasa diri paling benar membuat jemaat rela melakukan ketidakadilan dan merugikan orang lain. Bukannya Paulus tidak percaya kepada pengadilan dunia ini atau mengajarkan untuk tidak taat terhadap peraturan negara. Paulus menggarisbawahi bahwa saling mengampuni, menghargai, merendahkan diri, dan berlaku adil lebih baik daripada menyelesaikannya di meja hijau. Di dalam ayat 12-20, nasihat terhadap percabulan. Di ayat 12 dikatakan demikian, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Gaya hidup jemaat Korintus bisa dibilang gaya hidup aji mumpung, menikmati hidup. Mereka berpikir bahwa seperti halnya keinginan makan dituruti dengan tindakan makan yang berlebihan, demikian juga dengan dorongan seks diikuti dengan percabulan. Kita orang Kristen tidak boleh hidup dalam pola perbudakan terhadap apapun, sebab tubuh kita adalah milik Kristus. Agar tercegah dari dosa soal makanan, ada hal-hal yang perlu kita pegang. Yang pertama, jangan diperhamba oleh makanan. Ingat, makanan adalah untuk menunjang hidup, bukan hidup untuk makan. Yang kedua, buat prioritas yang benar di dalam memilih makanan. Mari kita gunakan uang untuk sesuatu yang membangun orang lain dan kerajaan Allah. Ingatlah bahwa kebebasan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, melainkan juga untuk orang lain. Maka sepatutnya kita memikirkan juga apakah tindakan kita bermanfaat atau berdampak buruk bagi orang lain. Karena itu sudah seharusnya Tuhan sajalah yang mengontrol segala tindakan kita, termasuk di dalam hal seks. Dikatakan di dalam ayat 16-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah,
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita adalah anggota Kristus. Sebab itu, jangan pernah gunakan untuk aktivitas seksual yang tidak semestinya, baik itu zina, prostitusi, perilaku seks yang menyimpang, dan lain-lain. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk senantiasa menjaga kekudusan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.